Terima kasih Pak Eko dari Partai Amanat Nasional. Sebagai pimpinan rapat, pimpinan dan seluruh anggota Komisi 6, dan para direksi yang hari ini dipimpin langsung oleh Direktur Utama PTPN 3, Pak Abdul Ghani. Pertama, saya akan fokus kepada alih fungsi. Supaya tidak terlalu panjang, saya langsung bahwa kalau kita melihat wilayah ini sebetulnya sudah menjadi kawasan yang dilarang karena sudah masuk dalam DPCLS, yaitu dampak penting, cakupan luas, dan strategis. Karena ada dua sungai yang kemudian bergabung menjadi Sungai Bekasi itu. Dari dua hulu sungai yang sebetulnya kalau merujuk kepada keputusan Presiden, ini sudah ada Pak Ghani. Jadi Pak Ghani mau bicara persoalan komoditas apapun di situ, semestinya kawasannya yang terintegrasi di dalam wilayah catchment area dalam keputusan Presiden nomor 114 tahun 1999. Jadi ini udah panjang ini, tolong dicatat Pak Ghani. Ya. Keputusan Presiden nomor 114 tahun 1999. Ini menetapkan bahwa penataan ruang kawasan Bogor Puncak Cianjur, Bopunjur, yang mengatur tentang penataan ruang kawasan Bopunjur sebagai kawasan lindung. Termasuk di dalamnya di situ ada kawasan perhutani, kurang lebih 890 hektar, hanya 20% dari kawasan DPCLS itu, ya, berdampak penting, cakupan luas dan strategis. Kemudian ada KHDPK, ini 129 hektar, 3%, cagar alam Telaga Warna 132 hektar, perkebunan, ini termasuk irisan perkebunan dengan PTPN ada 897 hektar, ada Taman Nasional Gunung Gede Pangrango 842 hektar, dan kemudian ada areal penggunaan lain, termasuk juga kawasan PTPN yang terokupasi. Ya, jadi memang ini PTPN PR-nya besar. Kalau dari 1623,19 hektar total luas lahannya, maka ada okupasinya 498,21 hektar, 30% diokupasi, dan hanya yang direbusasi itu hanya 25,09%. Jadi semestinya kan kalau kawasan di situ, kalau irisannya ada di perkebunan, kawasan areal perkebunan dan areal penggunaan lain 1623, menurut saya Bapak kembali pelajari terkait dengan keputusan Presiden nomor 114 tahun 99. Nah, oleh karena itu hitung-hitungannya seperti apa? Curah hujan di sana sudah dihitung bahwa membutuhkan catchment area sebesar 5.223.238 meter kubik. Itu kemampuan tampung. Karena curah hujannya itu cukup tinggi, 115,1 mm per hari. Nah, saat ini kemampuan penampungan air daya serap yang ada di wilayah itu, maka itu tadi harus kemudian menuju kepada reboisasi, hanya 2.565.685 meter kubik. Jadi ini hampir separuhnya. Sehingga air yang biasa bisa diserap sebelumnya, semua ini ada kurang lebih 2.657.553 meter kubik lari semua ke Sungai Bekasi. Oleh karenanya, kalau memang hujannya nggak pernah berhenti di sana, maka air ini semua limpas. Belum lagi terjadi pendangkalan, kemudian daya serap di sekitar wilayah sungai juga. Ini memang tidak tercapai target-target untuk reboisasi. Oleh karena itu menurut saya tidak berdiri sendiri ya. PTPN tidak berdiri sendiri, aturannya sudah ada, namun kalau melihat bagaimana komposisi distribusi lahan yang dimiliki oleh PTPN yang 1.623.019 hektar, menurut saya ini coba dikaji ulang. Nah, terokupasi ini untuk apa? Ini juga pertanyaan besar. Apakah semua di sana dijadikan perumahan ataukah oleh para penguasa-penguasa? Karena sekarang penguasa itu jangan identik dengan orang pusat, kepala desa aja berkuasa sekarang ini gitu.
Ya seperti di kawasan kemarin Tangerang juga kepala desa yang berkuasa. Nah oleh karena itu menurut saya coba dievaluasi nih. Untuk apa saja yang 498,21 hektar ini. Itu kan yang ini. Kemudian bagaimana dengan yang mitra B2B? Ini juga cukup tinggi 18%, 306,14. Kemudian tanaman teh sesungguhnya masih bisa menyerap gitu ya. Karena ini secara alamiah menurut saya memiliki sejarah panjang. Kemudian agrowisata juga ini pembukaan lahan juga agrowisata. Pasos pasum. Kenapa ini ada pasos pasum di sana? Padahal perkebunan saya kira ya kalau memang di situ adalah areal DPCLS yang sudah diatur oleh keputusan Presiden sebagai kawasan yang dimoratorium untuk tanaman lain kecuali untuk tanaman reboisasi, serapan air, menurut saya ya semestinya tidak gitu. Nah kemudian ada areal marginal. Areal marginal ini mungkin lerengnya sangat terjal, ya, lerengnya sangat terjal, sehingga menurut saya juga dengan cara apa lereng ini juga bisa menyerap air. Ada emplacement, ini juga menurut saya kecil sekali, ya, cuman 11 hektar ini kecil sekali. Tapi yang di atas ini loh, yang komposisinya besar termasuk yang diokupasi. Ini coba nanti mohon laporannya apa saja okupasi ini Pak. Ya, sehingga yang tadi saya sebutkan bahwa sesungguhnya masih ada hal-hal lain seperti di Cagar Alam Telaga Warna, kemudian Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, dan KHDPK ini seperti apa sih kondisi dan situasi hari ini. Memang bukan tugas PTPN, bukan tugas PTPN. PTPN saya kira hanya bagaimana patuh terhadap peraturan Presiden di kawasan PTPN. Nah ini yang menurut saya nanti fokus. Sehingga ini juga semestinya Jawa Barat, saya yakin Pak Dedi Mulyadi, gubernur saat ini fokus dan concern untuk mereboisasi terhadap kawasan-kawasan yang ini menjadi rawan terhadap banjir. Mudah-mudahan juga mengkaji terhadap situasi lahan seperti ini. Dan saya punya data ini tentu nanti bisa saya kirimkan ke Pak Gani, supaya juga berpatokan mana yang memang bagi PTPN wilayah-wilayah, kalaupun toh misalkan ini memang kawasan produktif, ya tadi usulnya bahwa bisa ditanam oleh tanaman keras. Karet bisa ditanam di sini misalkan. Kemudian pinus juga bisa ditanam di sini. Kan selama ini pinus sebetulnya kan berada dalam lereng-lereng yang ekstrim juga ditanamnya. Dan itu kan menghasilkan juga, bisa menghasilkan sesuatu bagi pendapatan di PTPN. Nah, kami ini juga korbannya gitu ya. Dan saya juga mengamati dari tahun ke tahun semakin besar. Kalau tidak ada upaya untuk bisa mengembalikan kepada daya serap di catchment areanya yang 5.223.238 meter kubik ini, ya ke depan menurut saya akan terus menjadi bencana di hilir. Karena kalau okupasi ini tidak bisa diselesaikan, kemudian reboisasi hutannya tidak berjalan dengan baik, ya ini hanya seremonial tahunan saja. Setiap terjadi banjir semuanya udah bicara persoalan bagaimana tanggap darurat, bagaimana mereboisasi, bagaimana merehabilitasi kawasan di hulunya. Tetapi kan ucapan ini selalu diucap dalam setiap saat gitu. Banjirnya kan selalu ada, selalu terjadi. Kenapa? Karena memang hanya sampai kepada wacana yang disampaikan. Tapi kami yakin ya dengan Gubernur Jawa Barat yang saat ini punya pilihan fokus kepada lingkungan hidup, saya kira ini bisa kita selesaikan. Ini sudah terbukti dan Pak Gani kerjasama dengan pihak-pihak lain yang juga kemudian tidak memperhatikan kondisi lingkungan, saya kira diputus saja. Untuk khusus kawasan yang masuk dalam Perpres ini. Kawasan-kawasan lain yang dianggap aman, tidak masuk dalam kategori DPCLS, menurut saya silakan saja. Itu sebagai sumber kehidupan dan sumber pendapatan bagi perusahaan. Saya kira Pak Eko itu aja, saya fokus dan mudah-mudahan ini menjadi catatan penting pada rapat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.